Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Multimedia Praktikum yang akan menjelaskan sedikit tentang web, yaitu Composting 101. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Lovitasari dengan NIM 1520 1151 30221 dan rekan saya Saya Novira Damayanti dengan NIM 1520 1151 3003 dan rekan saya selanjutnya. Dan saya Adiba Alia Firdaus dengan NIM 1520 1151 3004. Selanjutnya rekan saya. Dan saya Khadijah Aulia Rahma, NIM 1520 1151 3006 dan selanjutnya rekan saya. Dan saya Zulfa Lutfia dengan NIM 15201113010 dan rekan saya. Dan saya Putra Nindya Aziz, NIM 15201113013. Lalu ada rekan saya juga. Saya Arviola Rohman dengan NIM 1520 1151 3014. Selanjutnya ada rekan saya. Kenalkan, nama saya Farah Sabila Mumtaz dengan NIM 1520 1151 3016. Lalu ada rekan saya yang terakhir yaitu saya Afifah Kurnia Mumtaz dengan NIM 1620 1151 3022. Baik, untuk selanjutnya saya akan share screen terlebih dahulu. Untuk mengakses web kami, web composting, kita akan langsung buka linknya, yaitu https://composting.netlify.app. Kita akses. Silakan. Novira. Baik, ini adalah homepage dari web composting kami yang bernama Composting 101. Kemudian pada homepage kami terdapat konten yang berisikan definisi-definisi tentang metode composting. Di antaranya yaitu compost aerob, compost anaerob, dan juga vermicompost. Untuk kompos aerob yang pertama adalah metode aerob dilakukan dengan bantuan sirkulasi udara atau oksigen sehingga prosesnya sering dilakukan pada lingkungan terbuka. Yang kedua adalah kompos anaerob, yaitu metode anaerob biasanya memerlukan inokulan mikroorganisme atau starter untuk mempercepat proses pengomposannya. Kemudian yang terakhir adalah vermicompost. Vermicompost merupakan pupuk organik yang dibuat dengan bantuan cacing secara alamiah. Proses ini terjadi di alam dan hampir semua jenis cacing tanah bisa digunakan untuk membuat vermicompost. Selain jenis-jenis kompos di atas, di web kami juga menampilkan video seputar kompos. You can look this video kompos. Kompos merupakan bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Untuk membuat kompos, kita membutuhkan 5 jenis bahan, yaitu karbon, nitrogen, air, mineral, dan mikroba. Untuk proses pembuatan dari hasil yang efektif dalam pembuatan pupuk kompos, perbandingan penggunaan antara karbon dengan nitrogen sama dengan 3:1. Jika kita hanya menggunakan karbon saja, maka proses pembuatan pupuk kompos akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Next, bisa diputar.
Kemudian selanjutnya masuk pada halaman about. Di sini akan menampilkan konten berupa bahan-bahan kompos. Yang pertama ada bahan kompos karbon, yaitu coklat, di mana ada daun atau rumput kering, serbuk gergaji, serutan kayu, sekam, padi, limbah kertas, kulit jagung, jerami, dan tangkai sayuran. Kemudian ada nitrogen, yaitu berwarna hijau, yaitu sayuran, buah, daun rumput segar, teh atau kopi, kulit telur, pupuk kandang, dan kotoran ternak ayam, itik, kambing, dan sapi. Kemudian bahan kompos selanjutnya yang harus dihindari adalah daging, tulang ikan atau ayam, kulit udang, susu, keju, yogurt, dan produk turunan susu lainnya yang mengandung lemak, minyak, kotoran anjing atau kucing, tanaman gulma, atau yang berpenyakit lainnya, karena dapat menimbulkan bau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis komposter, di mana jenis-jenisnya ini ada 5, yaitu ada biopori, takakura, gerabah, wormbean, dan juga drum. Untuk biopori adalah jenis komposter yang terletak di dalam tanah. Jenis komposter ini bisa menampung segala jenis material organik, termasuk sisa organik basah yang berlemak dan berminyak. Kemudian takakura merupakan salah satu cara pembuatan kompos yang menggunakan proses pengomposan alat keranjang takakura, di mana udara dibutuhkan sebagai asupan penting dalam proses pertumbuhan mikroorganisme yang menguraikan sampah menjadi kompos. Kemudian ada gerabah. Gerabah merupakan salah satu jenis komposter yang menggunakan pot sebagai media tanamnya untuk membuat kompos, di mana komposter ini dilakukan dengan membuat lubang di tanah untuk mengubur sampah. Kemudian wormbean merupakan jenis komposter yang menggunakan cacing tanah sebagai media pengurai. Untuk melakukannya bisa menggunakan kotak plastik serta tutupnya. Selanjutnya ada drum. Drum merupakan komposter yang menggunakan drum plastik atau metal bekas yang dilubangi pada bagian bawah untuk mendapatkan sirkulasi udara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu pada menu page sendiri terdapat yaitu biopori. Untuk pengertian biopori adalah jenis komposter yang terletak di dalam tanah. Jenis komposter ini bisa menampung segala jenis material organik, termasuk sisa organik basah yang berlemak dan berminyak, sisa tulang misalnya. Lalu ada alat dan bahannya. Alat dan bahan dari pembuatan biopori ada bor tanah, pipa PVC, dan penutup yang sudah dilubangi bagian sisinya. Lalu ada sampah organik, air, kawat besi. Lalu manfaat biopori sendiri untuk mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, mempengaruhi jumlah air tanah, dan meningkatkan daya resap air. Selanjutnya kita ke menu takakura. Pada menu takakura sendiri terdapat pengertian, terdapat alat bahan, serta manfaat. Yang pertama, pengertian takakura. Takakura sendiri merupakan salah satu cara pembuatan kompos yang menggunakan proses pengomposan ala keranjang takakura, di mana udara dibutuhkan sebagai asupan penting dalam proses pertumbuhan mikroorganisme yang menguraikan sampah menjadi kompos. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada sekop, yang kedua ada pisau dan wadah keranjang berongga, yang ketiga ada kompos yang sudah jadi, 4 ada bantalan sekam, 5 ada biomol, yang keenam ada kardus bekas, lalu ada kain hitam, dan yang terakhir ada sampah organik.
Selanjutnya, manfaat dari Takakura sendiri adalah yang pertama menambah kesuburan tanah, memperbaiki kondisi tanah, home dan indoor friendly, tidak mencemari lingkungan, dan bahan yang digunakan juga mudah didapat. Ya, baik. Selanjutnya kita akan menuju ke jenis komposter selanjutnya, yaitu gerabah. Di sini sama seperti jenis-jenis komposter sebelumnya, di page ini juga terdapat pengertian alat dan bahan dan juga manfaat dari komposter gerabah. Yang pertama-tama yaitu pengertiannya. Gerabah ini, pengertian dari komposter gerabah ini yaitu komposter yang menggunakan pot sebagai media untuk membuat kompos, di mana komposter ini dilakukan dengan membuat lubang di tanah untuk membuang sampah. Lalu komposter gerabah ini juga bagus untuk mengurangi sampah organik. Lalu tanah yang mendapatkan sirkulasi udara lebih baik, lalu tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya alat dan bahan untuk membuat komposter gerabah ada pot gerabah dengan tinggi kurang lebih 50 cm, lalu ada sekam atau bubuk gergaji atau daun kering untuk alas. Lalu yang ketiga ada pupuk kandang atau pupuk kompos, yang keempat ada tanah, yang kelima ada sisa bahan organik yang sudah dicacah. Lalu yang keenam ada air sisa cucian beras atau air gula Jawa, yang ketujuh ada plastik atau benda lain untuk penutup. Yang terakhir adalah manfaat yang sudah saya sebutkan sedikit tadi di pengertiannya, ada mengurangi sampah organik, lalu membuat tanah ini mendapatkan sirkulasi udara yang lebih baik, lalu tidak menyebabkan pencemaran lingkungan, lalu juga sama seperti Takakura yaitu home dan indoor friendly. Baik, selanjutnya kita akan ke menu page yaitu warm bin. Di mana sama warm bin juga memiliki pengertian, alat dan bahan untuk membuatnya, dan juga manfaatnya. Dan untuk yang pertama ada pengertian warm bin. Warm bin sendiri merupakan jenis komposter yang menggunakan cacing tanah sebagai media pengurai. Untuk melakukannya bisa menggunakan kotak plastik beserta tutupnya. Berikut juga ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya ini menggunakan satu kombinasi atau lebih bahan tempat yang tercantum di bawah. Kemudian ada daun coklat, jeramik, kertas robek kertas, koran. Kalau bisa dihindari kertas seperti kertas glossy. Kemudian ada karton telur atau nampan kopi. Selanjutnya ada 2 sendok makan kulit telur yang sudah dihancurkan dan 1 liter tanah seperti tanah kebun biasa. Yang terakhir ini ada manfaat di mana warm bin ini memiliki manfaat. Yang pertama adalah menghemat tempat, kemudian mudah cara pengaplikasiannya, kemudian alat dan bahan ini mudah didapat, kemudian warm bin juga ramah sekali untuk lingkungan, dan yang paling penting adalah dia tidak memerlukan banyak biaya. Dan yang terakhir yaitu jenis komposter drum. Sama seperti jenis komposter yang lain, di sini ada pengertian dari komposter drum, alat dan bahan serta manfaat. Pengertian dari komposter drum sendiri yaitu komposter yang menggunakan drum plastik atau metal bekas yang dilubangi pada bagian bawah untuk mendapatkan sirkulasi udara atau aerob. Jenis komposter ini cocok digunakan di lahan yang sempit atau ruangan indoor seperti dapur. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada saringan, yang kedua ada pipa PVC yang sudah dilubangi, yang ketiga ada keran air, yang keempat ada kasa, dan yang terakhir ada sampah organik. Manfaatnya sendiri yaitu yang pertama indoor friendly, yang kedua dapat diletakkan di lahan yang sempit, yang ketiga tidak memerlukan lahan yang luas, dan yang terakhir bahan yang digunakan mudah didapat. Kemudian, dalam web composting kami tidak hanya informasi-informasi tentang composting yang diberikan, namun juga terdapat poster versi cetak seperti di bawah ini. Next. Di sini, selain kami menampilkan poster cetaknya, kami juga memberikan AR Code atau Augmented Reality Code, di mana barcode ini dapat diakses oleh user ketika user memiliki aplikasi.
Nah, untuk aplikasinya, kita perlu mendownloadnya terlebih dahulu melalui link download APK di sini. Kemudian ada button untuk download, di mana jika diklik maka akan menampilkan download. Nah, file ini nantinya akan berupa bentuk aplikasi yang nantinya diinstal. Kemudian baru user dapat mengakses AR code dari augmented reality kelompok kami. Kemudian untuk hasil dari augmented reality-nya sendiri adalah seperti ini. Jadi setelah menginstal, kemudian men-scan barcode, maka akan keluar AR dari jenis-jenis komposter, gerabah, ada gerabah, takakura, drum, dan wonpin. Sekian presentasi yang dapat kelompok 3 kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengerjaan web ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.